Siapa namanya? Qabil dan tahu dari mana? Gak ada di Quran, gak pernah disebutkan. Ingat, di Quran tidak pernah disebutkan. Saya ingin sampaikan pesan ini ya. Ini termasuk situasi yang disebut oleh para ulama dengan hal-hal yang berbau tadlis. Tadlis itu, maaf, kisah-kisah yang kadang-kadang memang nggak pernah disebutkan, tapi dikarang-karang untuk menghadirkan nuansa. Dalam ilmu hadis itu nggak boleh. Ya, itu bisa menurunkan kualitas hadisnya. Saya beri contoh begini. Ada Nabi, Masya Allah, saking gantengnya luar biasa. Disebutkan di Quran surah ke-12 ayat 31, posisi paling kanan sebelah atas. Saking gantengnya, setiap perempuan yang melihat itu sampai takjub, sampai berkata, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Ini sih bukan manusia, ini malaikat yang turun dari langit. Nabi siapa kira-kira? Masya Allah, Nabi Yusuf. Ganteng-ganteng Nabi ya. Orang sekarang ganteng-ganteng serigala gitu ya. Enggak masuk. Lihat kalimatnya. Nabi Yusuf konon dikisahkan digoda oleh seorang perempuan, istri seorang pembesar. Siapa namanya? Tuh, sudah salah. Tahu dari mana Zulaikha? Nggak ada. Di Quran nggak disebutkan. Hati-hati, nggak pernah disebutkan. Hati-hati, kasihan yang namanya Zulaikha ya. Ada perempuan namanya Zulaikha, ibu yang goda Nabi Yusuf. Nggak juga gitu ya. Oh, bisa keliru ya. Ingat kaidahnya. Kalau di Quran disebutkan satu kisah tidak pernah diterangkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, artinya itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang dengan tokoh yang berbeda. Ya. Maaf, dulu ada perempuan menggoda suami orang untuk selingkuh. Sekarang pun akan ada. Tuh, banyak lagi jawabannya. Makanya hati-hati dia. Jadi dulu Nabi Yusuf digoda saat dalam situasi berduaan, tidak ada orang lain, diarahkan pada hal demikian. Beliau punya jabatan, digoda lagi oleh yang lain. Bisa terjadi. Anda seorang pimpinan perusahaan, bos. Siapa sekretarisnya? Rata-rata kalau bosnya laki-laki, sekretaris perempuan. Di dalam satu ruangan berdua. Dibandingkan lihat istrinya lebih lama, lihat sekretarisnya. Lihat istri di rumah sebentar, pulang sebentar. Dengan sekretaris, dengan perempuan lain yang bukan mahramnya, Masya Allah. Setiap waktu bisa melihat. Yang kasih tanda tangan perempuan ini, yang nyodorkan perempuan ini. Di tempat yang sama, peluangnya besar itu. Dan setannya juga jelas itu. Hati-hati, ada setan khusus menggoda dalam urusan rumah tangga. Sampai disebutkan di Quran. Di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 102. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke bawah. Saking panjangnya ayatnya. Setan ini pertama kali yang dilakukan saat menggoda orang baru berumah tangga, bagaimana caranya pecah rumah tangganya. Hati-hati ya, kalau belum menikah itu dijadikan dekat supaya maksiat. Masya Allah, belum menikah, lamaran aja belum. Masya Allah, sudah jalan sama-sama, naik beca berdua seakan-akan dunia milik bersama, tukang becanya nggak ada, jalan supaya maksiat. Tapi setelah menikah, Allahu Akbar ya. Barangkali sebulan 2 bulan pertama belum kelihatan, nanti setelah 6 bulan tidak ada yang paling jelek, yang paling buruk kecuali pasangannya. Silakan perhatikan. Suami mau ke kantor, mah kantor dulu ya. Ya udah. Suami orang ke kantor, Pak, ke kantor Pak. Masya Allah. Suami sendiri ya udah, suami orang ke kantor Pak. Bapak juga begitu. Istri sendiri Pak, ke pasar dulu. Ya udah, pasar. Istri orang ke pasar Bu. Masya Allah. Itu hal-hal yang singkat gitu ya. Coba pramugari di pesawat tuh, suami orang teh atau kopi Pak, pulang ke rumah bisa nggak begitu? Mas, teh atau kopi? Belum tentu itu. Ya. Ini hati-hati ya, hati-hati. Tidak ada nama Qabil, tidak ada nama Habil. Itu kalimat-kalimat yang sering dimunculkan untuk mendekatkan gambaran saja. Tapi Quran memberikan gambaran, tidak menyebutkan namanya untuk melekatkan sebuah pesan. Nanti di masa yang akan datang ini akan tiba lagi kisah seperti ini. Ada orang yang ketika cemburu pada pasangannya bisa membunuh satu dengan yang lainnya. Ada sekarang pasangan yang cemburu pada pasangan orang lain sampai membunuhnya? Ada. Hati-hati ya.